Tidak masuk ke grup, Pak. Oke, Pak Miswadi, sudah masuk. Lanjutkan presentasinya. Seperti Pak. Apapun ada masalah tadi. Monggo Pak Nur Hadi, dilanjut. Kemudian untuk pelatihan teknik kendaraan ringan, trainer juga teknisi dari dealer resmi Honda di waktu pelaksanaan juga seperti dalam yang lain hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian pelatihan dilaksanakan sudah mencapai 120 jam dalam 1 tahun pelajaran ini. Dan alat dan bahan yang disediakan adalah oleh sekolah dengan cara pembelian dan sewa. Perdana dari APBD Provinsi 2019 sampai durasi waktu per jam 45 menit. Di sini melaksanakan putaran mesin, bongkar kopling 2 tak dan benda. Kemudian ada askrek, pengenalan gigi roda dan silinder top. Kemudian ini tata kecantikan. Hasil tata kecantikan ini anak-anak sudah mengikuti di wedding di gedung, sudah mendapatkan job di gedung. Jadi trainernya memang dari Dudi Sanggarya Mustika Ayu, Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro. Waktu pelaksanaan pelatihan setelah pembelajaran dari cuma 1 minggu, materi mengacu pada silabus dokter yang sudah digariskan dari PTS. Kemudian materi dasar, pengenalan alat-alat rias, pengenalan bentuk wajah dan keselamatan pengantin berhijab dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat yang lain. Ini pelatihannya dilaksanakan sudah selama 120 jam dalam 1 tahun dan 1 jam 45 menit. Alat dan bahan disediakan oleh sekolah di APBD Provinsi Jawa Timur. Jadi semuanya program sudah mencapai progres 120 sudah tuntas sampai dengan semester ini. Tadi sudah saya jelaskan tentang 4 program. Kemudian sekarang transaksi hasil penjualan jasa layanan servis peserta DKR servis ringan. Itu sudah ada harganya 35.000. Konsumen ini ada guru SMA Negeri 1 Kasiman menserviskan kepada anak dengan harga sudah dipatok 35.000. Jadi filter udara, lampu depan, ganti oli, ganti busi, seperti bodi. Kemudian servis ringan pada Pak Miswadi, juga guru SMA Kasiman, rantai, karburator, busi, terus ganti oli, filter udara. Kemudian servis ringan juga rantai, karburator, busi, stasioner, ganti oli, filter udara, dan seterusnya. Kemudian tabel rekapitulasi transaksi double track SMA Negeri 1 Kasiman bisa saya sajikan seperti ini. Kecantikan semester 1 mendapatkan 250.000, semester 2 600.000, total 850.000. Kemudian dari TKR 70.000, semester 2 605.000, jumlah total 675.000. Pada keterampilan multimedia semester 1 mendapatkan 450, jumlah total 596.000. Dan semester 2 2.853.600, totalnya 3.449.000. Jumlah total pada semester 1 1.316.000, semester 2 4.624.850 dan jumlah total 5.940.850 rupiah. Sehingga grafik rekapitulasi transaksi double track SMA Negeri 1 Kasiman bisa saya sajikan seperti ini. Yang paling tinggi adalah tata boga. Karena tata boga ini di masyarakat juga cocok dengan budaya di SMA Kasiman dan juga antusias sekali sehingga hasil karya tata boga ini banyak diminati di masyarakat. Akan ada sistem penjualnya sudah menggunakan online. Ada pesan lewat WA lewat Facebook langsung diantar ke tempat sasaran. Terus kemudian kemitraan dengan Dudi, kami SMA Negeri 1 Kasiman sudah melaksanakan MOU dengan Dudi di sekitar SMA Negeri 1 Kasiman seperti di tata kecantikan. Ibu Suryanti sudah beberapa kali Jogja Pak Sakri di wilayah Bojonegoro Barat, sehingga anak-anak harapan saya nanti dapat ilmu dari beliaunya Bu Suryanti dan bisa bergabung, bisa mandiri setelah lulus dan bisa mendirikan salon sendiri dan bisa bekerja untuk masa depannya. Kemudian Dudi TKR bekerja sama dan sudah MOU dengan bengkel sepeda motor, pemuda motor. Di servis segala macam motor injeksi, motor yang 2 tak maupun teknologi sepeda motor di pojokan di bawah itu sedang kepayaan istirahat.
menikmati anak-anak sudah berhasil, sudah bisa apa yang dia turunkan ilmunya, dan alhamdulillah anak-anak sudah bisa menservis sepeda motor tetangganya, sepeda motor gurunya, sepeda motor temannya. Kemudian untuk berikutnya ini Tata Boga. Tata Boga bekerjasama dengan Sofan Sokes di Sambeng. Ini favoritnya di SMA Kasiman, yaitu Tata Boga. Makanya grafiknya paling tinggi. Ini semua peralatan nggak mampu meniru apa yang mandiri disampaikan oleh trainernya. Ini semuanya bukti MOU dengan Dudi Tata Boga sudah ada. MOU Dedi dengan Tata Kecantikan sudah kami kirimkan. MOU dengan Dudi PKR, MOU dengan Dudi Multimedia sudah saya sampaikan. Dan saya memulai usaha di sela-sela sekolah. Jadi di sela-sela sekolah anak-anak menggunakan waktu sebaik-baiknya sehingga bisa karya dan bergerak. Ini ada itu sudah hasil saat ini penghasil dapur mungil rata menjual produknya, dan juga ada anak-anak produksi kue yang disukai ibu. Kemudian ada jenis usahanya yang Rias Ijab Kabul Specialnya ada 1 juta asisten Sanggar Rias Mustika. Jadi anak-anak kita yang tidak saya baca semua. Terus kemudian terakhir sebutkan Setio Effendi Bengkel. Itu Mas Ri, ini kerja di bengkel, belum punya modal bengkel. Dan seterusnya Sempolan, sendiri penjahit pakaian wanita. Kemudian Seman 1 Kasiman menjadi modal sehingga dia mendirikan bengkel. Kemudian ada Supi karena modal masih mekanik Kasiman. Kemudian anak kita menjahit pakaian wanita. Walaupun musim Covid banyak sekali yang berpartisipasi membuat atau dibagikan kepada masyarakat Seman, membuat program berat pada orang tua wali murid kesehatan supaya tidak terhinдар. Ini video tersebutnya, ini video yang kami kirim di SMA Negeri 1 Kasiman untuk koperasi dan layanan jasa, kewirausahaan sekolah, perorangan maupun golongan. Ini upaya saya sampaikan anak-anak di bidang yang tahun kemarin sudah anak-anak mempunyai keterampilan sanitizer untuk dibagikan pada COVID-19. Melihat bisa menonton apa yang untuk program double track SMA COVID-19, pembuatan hand sanitizer ini dibimbing oleh membuat hand sanitizer supaya apa yang dianjurkan oleh sosial Bapak Ibu bisa melihat di YouTube pada masyarakat di sekitarnya di bidang keterampilan. Dan layanan online pemenuhan pesanan makanan ini foto-foto kegiatan persis oleh hand sanitizer dan Kecamatan Kasiman dan saya, dan apabila ada sampai di sini izin warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada nih, mohon selanjutnya dengan Budi dan siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak dan Ibu. Mungkin yang pertama untuk ada 4 dan itu sepertinya kemarin. Yang pertama. Ini ada beberapa kita share ini Pak Yunus kalau bisa lebih. Jadi ada peserta berapa keterampilan di BHTS ada pemangkasan. Yang penting kualitas yang sudah ada lebih dilanjut lagi Bu. Kiatnya supaya jadi nanti tadi adiknya 5 juta presentasikan sudah bisa ditampilkan di terus kalau ikut suaranya iya. Oh enggak mau sudah pertanyaannya sudah omsetnya sudah yang begini kita masing-masing belum tercatat. Jadi supaya nanti omset siap nanti DT mereka dalam 2 bulan. Omsetnya juga rekan saja seperti itu. SMA apalagi Kasiman ini kalau dilihat semua Bapak Ibu kemudian, bisa juara itu biar testimoni. Saya yakin ini. Jadi mohon catat ya. Dan 800 itu banyak. Musim Covid ini banyak. Sekarang kita lanjut trainer. Ada kecantikan TK dulu. Kecantikan. Siapa dulu yang siap? Siap. Monggo kecantikan. Monggo lanjut Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di 120 jemaah itu yang terampil. Mulai pengenalan sudah mampu karena selama ini saya adu ke dunia tata rias anak-anak rias pengantin itu anak-anak selama anak-anak sudah bisa mengantin. Kasiman ini agak enggak. Anak-anak menerima kan selain menerima untuk anak saya itu kadang ada anak-anak bisa menyalurkan bakatnya dan anak-anak sudah menerima karena dari kecil dan kemarin tapi untuk penghasilan anak-anak. Bu. Tapi untuk Amanda itu anak-anak saya bisa saja ya. Pandemi ini Gimana lagi sudah untuk kontrak untuk SMA itu biasanya dropnya tahu mungkin insya Allah bisa nanti untuk semuanya. Cantikan ya Bu ya? Iya, bisa di rumah. Ya. Bisa ke siswanya Bu yang tertinggi tadi. Iya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Maskernya juga bisa. Kelihatan.
Saya di sini sebesar Suara ya? Nggak pakai. Speakernya biar Mungkin untuk biar kelihatan terang, backlightnya kelihatan jadi. Ini, nah, gini agak terang. Lanjut Amanda. Silakan Amanda. silakan masuk sekarang. Sudah masuk kok, masuk. Silakan Amanda. rumah sudah menerima job at Hassel. Tetangga-tetangga saya sekitar lumayan murah. Itu omset yang Satu orang ya? Satu orang. Kalau bayarnya 30. kemudian yang tadi yang dari mana? Dari fashion Yang dari make up wisuda, make up yang mau nari. itu dalam 1 bulan ya? Berapa bulan? Berapa Oh, Pak Yudi. Lanjut lagi selain Siapa lagi? Mariana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebelumnya saya Mustika Ayu dulu, terus sih ongkos ya lumayan atau buka. Saya melamaran. Oh, Saya kasih harga ijabnya 100.000 tahu. kepada Mustika mengikuti 750.000. selama mengikuti. Sudah. Ya. Yudi. Hati-hati. Ya Pak, Sudah ya, dan Ya. timnya ya. Ya. Lanjut ke Pastry Bakery. yang kita ke mana? Multimedia. Ya. Monggo yang TKR. Monggo Pak Winda. Ya, oke, clear. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lewat tablet kan juga sehat sama alhamdulillah juga seperti yang tahun yang lalu kan mengenai memang banyak yang tidak KR kan biasanya seperti beliau tidak sedangkan kalau anak 25 30 pan kemarin mengajar bisa mengelola dan baik alumni bisa melebihi apa yang disampaikan bisa melebihi bila anak-anak ini kan B dan klub food tentunya ya kita artinya tidak apa Pak yang belum dipahami enggak ketemu Pak ke depan nanti anak-anak akan yang mana dia dapat Pak yang bisa sampaikan dan mana yang belum barangkali ada. Jadi kita tergabung dalam klub RX King. Saya yakin ini Honda 7-nya itu terlalu yakin omsetnya akan jadi apa isinya itu enggak usah terlalu ribet. Tolong disetting ini. Di foto itu kan sudah kelihatan tinggal nulis setiap foto nanti ngumpulnya nyatetnya belak supaya tercatat apa namanya kasih money lebih. Walaupun kita tahu berkembang tapi apa ya sayang kan gitu. Bisa. Iya, padahal 1 juta itu sangat-sangat. Terus sekolah kemas testimoninya barang yang dijual di TKR namanya sambil siswanya Pak Mas Alfian. Ya, langsung ya, Mas Alfian. Silakan diperkenalkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan nama saya jurusan double track. Udah bisa terampil ya. Sudah bisa start class, penggantian konis. Yang paling dikerjakan apa saja ini? Masalah paling belum enggak terlalu. sebenarnya yang Penghasilannya sendiri udah per bulan sekitar banyak lumayan. Orang tua lagi. alhamdulillah Kak Boten. Nah, sekarang selain Alifian lagi mungkin ada siapa-siapa ini yang oke masuk. Halo Pak Yudi. Siswa kami yang menjadi pertanyaan. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Malaman. Alfiannya. Masih apa tadi? Lestari Dodo. Silakan. Monggo silakan. Ada yang mau itu tadi. Kan ayo monggo. Dodo. Ya, oke. Saya di rumah sudah. Oke. Jadi bagaimana? Untuk sarana yang mungkin Iya. Panggilannya tiap kali Dodo. kita mendapatkan uang berapa? 500.000 itu per 500.000. Masih. Sampai speed ini ada penurunannya customer. Ya, ada. Ya. SFH dari rumah atau Bisa lihat atau ya tugas prakteknya di rumah. Oh, sudah punya sendiri. Sudah bikin Ya. Twitter ya. Biasanya kalau mau touring atau katanya 500 700 nanti mau buka bengkel. Kembangkan. Masuk oke mungkin atau dengan tim ya monggo Di pembelajaran kita berubah di Mbak. Gini Pak, masa pembelajaran anak-anak ketika Widodo membantu begitu. Artinya gini, ya gini saja. Selain dari di jalan atau lain usaha sendiri, gitu loh Pak. Gimana Pak? Dengan kesabaran insya Allah kan dikembangkan oleh anak-anak pondok sendiri sama siswa. Oke. Ada yang ditambahkan? Oke, sudah cukup akan penghasilan sudah jalan. Oke. Ya. Gregetnya. Oke. Ini ya lebih kalau teknik dan lain-lainnya kurang. Nah, kita lanjut ya ke Pak di multimedia. Nanti tidak terjadi fitnah seperti ini.
Pak Miswadi. Dudi. Oke, sudah. Ke Pak Rizam dulu, ada kita ke untuk multimedia kondisi sudah tuntas. Ini karena kondisinya sedang beli dulu. Meski nanti Pak prestasi yang kami lihat itu banyak sekali membuat desain sablon, membuat kantongan kunci dan hampir itu karya anak-anak Benani sebagai untuk mendapatkan sejumlah itu terus terang kami mengaplikasikan hasil desain itu kami tidak akan bisa membuat sablon atau yang lain. Kami belum bisa melaporkan secara, tapi kami sudah bisa yang sudah kami wadirkan di sini. Mereka aktif di sendiri juga yang menghasilkan karya untuk multimedia baginya kami wadirkan siswanya langsung. Seperti itu Pak Yudi. Baik Pak. Media yang paling laris sablon tadi yang paling ke trainer Miswadi siapa ini yang mau diwakilkan langsung siswa mawon nggih? Siswa Muhammad Imam. Namanya. Waalaikumsalam. Ya, PT Multimedia itu stiker karena kan di organisasi luar pemesanan banner saya percetakan. Harga jualnya sendiri produk yang paling laris itu untuk sampai 10%-nya sendiri. Terus sudah menghasilkan berapa banyak? Untuk banner itu kan cuma desain, jadi itu percetakan. Bannernya jasanya dikasih ya. Penghasilannya lebih ada 300-an ribu. Per bulan atau? Dari pesanan beli pulsa ya. Mas Imam siapa lagi nih? Ya. Siapa lagi yang akan? Oh ya. Kita dengar prestasi kami di bidang multimedia. Mas Samsul. Mas Samsul mana? Mas Samsul. Oke, silakan Mas Samsul. Ya, selama stiker ataupun pernah itu sekelas saya itu runtak dan sablon di sama Pak Dedi. Tanya juga teman-teman saya atau foto. Berapa rupiah Mas Samsul? Sampai 500.000. Berarti sudah desain saja. Oke, langsung ke desainkan saja. Jual sama kamu langsung jual. Kalau itu ya agak enak. Lo ya harus terus mata lo ya jangan. Jadi sekarang ini gini, kalau buat maksudnya gini, kosnya berapa kan gitu ya, berapa kan gitu. Ongkos desain sampean 30.000 misalkan. Desain sampean harganya 20.000 misalkan. Nah, total kan 15.000. Nanti ketika ketemuannya langsung bilang ini harganya 50.000. Nah, begitu. Jadi tidak perlu desainnya saja 15, jangan. Langsung bisa kira-kira seperti desainnya bisa pesan sesuai. Mas Samsul? Iya, kalau begitu enggak. Gini Pak, itu sama enggak enak Pak, saya teman-teman saya. Masa desain gitu saja. Jangan enggak enak, enggak apa-apa. Oh, ini kita sudah harus mulai profesional. Di teman juga. Iya Pak. Jadi mulai profesional pelan-pelan. Kalau ada teman yang minta kelas lain ya, misalkan ya, tolong buatkan kaos desainnya kayak gini. Oke, kalau desain seperti ini, kaos ini harganya 30.000. Kalau ini per kaos 40.000 gitu. Nanti sampean yang ngurus semua. Nah, sampean yang ngurus semua. Desain apa tinggal percetaan, ya, tinggal jadi kan gitu. Jangan cuma desainnya saja sekian harganya, jangan gitu ya. Oke, yang kedua begini. Yang kedua, kerjasama dengan temannya tadi yang ikut klub CB, klub apa Jupiter. Iya, Pak. Nah, itu buatkan kaos biasanya. Untuk klub-klub motor itu punya. Itu biasanya itu suruh buat stiker, Pak. CB ini. Nah, stiker. Banyak kan tuh stiker, Pak. Ya. Masuk stiker. Tapi kaos banyak loh. Saya punya stiker ya. Nah, kan itu. Nggak usah desainnya. Iya, Pak. Jadi gitu Mas Samsul ya. Siap, Pak. Nah, kemudian nanti dicatat, semuanya dicatat rapi ya. Iya, Pak. Oke, siap. Dari temannya yang lain. Nah, siapa ini teman-teman yang lain ada lagi yang mau bicara? Ini teman saya, Dwi, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Monggo Mbak Dwi. Gimana? Sudah. Mbak Dwi, ya. Silakan Pak. diceritakan. Selama ini ya itu sudah desain stiker, terus gitu, terus editing foto, terus ya masih banyak lagi seperti banner juga gitu. Sudah pernah dijual belum produknya? Sudah dijual? Ya sudah. Dapat berapa penjualannya paling banyak? 200.000. 200.000 itu jualan 200. Apa itu? Itu dari stiker, terus editing foto, terus banner juga itu. Dari itu, juga gitu. Itu semua ya ongkos desain saja ya, bukan ya, ongkos
ada yang produknya baru desain juga, saja. stiker, seperti stiker gitu. Terus fotonya juga sudah, jadinya itu kerja sama Iya. percetakan Iya, gitu. oke. Untuk ya yang silakan jadi Pak gini, Yusuf. sama kayak tadi ya, Mbak Dwi ya. Jadi kalau bisa jangan cuma jual desainnya, langsung sama muknya sekalian. Jadi misalnya gini, ada pesan, oh ini muk, nah, ini kasih harga. Satu muk ini berapa harganya? Misal satu muk harga 50, desain bisa milih. Nah, iklannya begitu kan. Jadi jangan cuma desain, tak sendiri muknya, jual langsung sama produknya. Langsung sama produknya. Misal tadi desain apa saja yang sudah Ada dikerjakan banner, tadi? terus stiker, terus editing foto juga, Terus ya. terus baju juga. Nah, itu sablon sekalian baju. sekalian kaosnya Iya. dijual sekalian. Terus untuk editing foto apa juga dikembangkan ke editing video enggak? Enggak, Ya, masih belum foto Mbak. ya? Masih editing Oh foto iya ya, oke. ya. Oke, kalau gitu mungkin ada yang disampaikan lagi untuk Mbak Dwi Evi Untuk mungkin. SFH-nya bagaimana Mbak Dwi Ya, kemarin? SFH kemarin, kalau di rumah. Iya, dari rumah. Dan itu biasanya dikasih tutorialnya, disuruh nanti terus langsung diaplikasikan di rumah gitu. Oke. Bisa praktek di rumah Kendala, bisa ya? Oh ya kan desain ya. Alhamdulillah bisa. Ya, bisa desain. Desain pokoknya punya lab. Itu sudah dikirim Oke kalau ke gitu. trainernya. Banyak kalau setiap kegiatan itu langsung buat tutorialnya juga, langsung dikirim ke trainernya. Pintar. Di-upload sendiri nggak apa-apa di medsos? Ya kemarin udah pernah di-upload di IG juga. Nah, jadi gini, kayak teman saya ini ya, hobinya bikin desain terus. Entah itu gambar apalah, kayak seperti ini, gambar terus diupload. Banyak yang akhirnya minta dibuatkan desainnya. Nah, cuma jangan lupa kalau diupload di Instagram atau apa, kasih watermark. Watermark itu apa ya? Istilahnya tulisan. Sebagai tanda ya. Tulisan tapi agak bening, jadi nggak mengganggu gambar, tapi ada watermarknya sehingga nggak bisa di-copy. Gitu. Nah, jadi produknya dikasih watermark Dwi Evi gitu, biar nggak di-copy sembarangan sama orang. Nah, ya, gitu Pak. ya. Terima kasih. Oke, mungkin ya kita lanjut saja ya. Untuk multimedia dan bisa kita cukupkan. Kemudian kita ke Dudi dulu, ke Pak Riza ya. Pak Rizam dulu, monggo speakernya dinyalakan. Nih, dari Dudi, monggo Pak Rizam. Mungkin ada yang disampaikan. Sudah masuk, ayo monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awal saya pernah bergabung dengan anak-anak SMA 1 Kasiman. Iya Pak Rizam, langsung Pak Rizam. Ya, saya pernah ngajar itu anak-anak 1 Kasiman. Sehingga bergabung lah, Mas. Ini di bidang apa, Pak? Dudinya Pak Rizam yang apa? Nah, kira-kira menurut Pak Rizam hasil dari anak-anak bagaimana? Alhamdulillah, anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan. Kira-kira hasilnya anak-anak ini bisa tidak diterima masyarakat ini? Oh, sangat terima, Pak. Sangat bisa ya? Ya. Sudah layak jual berarti ya? Layak, Pak. Oke. Terus kemudian, monggo. Saya ngajarin itu tidak sepotong-sepotong dari awal proses dan segala sampai finishing gitu. Terus kekuatan cat sablon yang nempel di kaos itu udah semua saya kasih tahu semua. Kekuatannya, kelemahannya semuanya udah saya kasih tahu. Berarti tinggal ada. Oh, tidak ada. Oke, enggak apa-apa. Cuman saya ke sekolah ya. Di sekolah. Ya, untuk terus nyetaknya di tempat Bapak. Iya. Oke. Berarti ada kerjasama juga dengan sekolah ya. Oke, kalau gitu. Cukup ya. Oke, cukup mungkin kalau gitu. Nah, selanjutnya kita ke Tata Boga. Ke Mbak Anita, monggo Mbak Anita. Nah, jadi ke Mbak Anita, monggo dijelaskan pertanyaan anak-anak dan Mbak Anita ini termasuk Dudi juga ya? Iya, Pak. Nah, monggo dilanjut Mbak Anita, sambil diceritakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ini meskipun hanya sekilas bercerita selama pandemi ini, anak-anak belajar
praktek membuat aneka kue di rumah. Dan ternyata apa yang saya nilai selama ini, yang saya kira anak-anak belum bisa itu, ternyata agak meleset dari dugaan saya. Anak-anak itu jauh lebih pinter, karena memang anak-anak zaman milenial itu cari resep sendiri, bikin kreasi sendiri. Pokoknya yang penting kamu belajar di rumah harus bikin kue apapun, terserah. Yang sekiranya di rumah itu tidak terlalu terbebani dengan peralatan yang mereka tidak punyai gitu loh, Pak. Iya, banyak ya. Ya. Tutorialnya kalau di YouTube banyak. Ya. Terus yang jam pelajaran sedikit cerita ya kebetulan. Rencana memang saya kasih pembekalan untuk belajar membuat beberapa macam kue gitu ya, Pak. Terus rencana yang kedua untuk semester yang kedua ini rencananya memang saya mau all out jualan gitu loh, Pak. Dan kebetulan juga sebelum pandemi ada banyak job yang saya dapatkan dari satu hotel, ya Bu. Jadi misalkan hotel Ara gitu ya, saya orderannya itu kebetulan Jumat, Sabtu, Minggu, di mana itu harinya sama dengan jadwal saya mengajar. Jadi ini saya gunakan, saya manfaatkan yang sekiranya saya suruh mengerjakan anak-anak. Yang sekiranya memang sulit, biarlah pekerja saya mengerjakan. Jadi memang saya itu ada dua sistem sama anak-anak, Bu. Yang satu itu saya di model job, Bu. Jadi job itu benar masuk di saya, cuman karena kue anak-anak itu bikin. Kamu bikin kue itu, modelnya kembalikan ke saya, untungnya kamu ambil gitu, Bu. Untuk yang tatap muka tahun kedua ini. Terus karena memang ada pandemi, saya membatasi anak-anak yang magang di tempat saya. Kebetulan saya pun mengambil hanya satu anak yang kebetulan rumahnya itu satu area sama saya. Dan alhamdulillah agak hampir sama, mau sama dengan pekerja saya untuk soal honor. Alhamdulillah, jadi selepas itu. Untuk Lebaran kemarin gimana, Bu? Banyak yang terjual kuenya. Anak-anak bisa produksi sendiri di rumah dengan peralatan sederhana. Ada yang magang juga di tempat saya, cuman saya membatasi, Bu. Yang kedua, karena memang jarak rumah anak didik saya itu jauh, Bu. Lewat hutan, lewat apa. Kan lagi marak-maraknya pandemi itu. Saya pun juga tidak berani menjamin kesehatan buat mereka. Dan saya pun juga tidak berani menjamin saya pun tidak menularkan virus itu ke mereka, gitu loh, Bu. Jadi memang pertimbangannya di virus corona itu. Saya hanya mensupport aja, Bu. Saya itu istilahnya gondong menyemangati gitu loh, Bu. Ya, tak support. Jangan ragu untuk memulai. Jadi, sampelhan ya oke, nggak masalah. Resiko ruginya itu saya itu juga nggak terbebani dengan barang itu nanti nggak laku, atau mungkin sampai basi nggak laku gitu ya, Pak. Jadi, saya selalu mengarah ke aneka frozen gitu aja, Pak. Selama pandemi. Oke, kalau gitu untuk omset ya mungkin bisa dijelaskan, Bu. Iya, banyak yang tidak tercatat. Iya, sayang sekali ya, Bu ya. Iya, mulai dari November sampai akhir Januari itu kebetulan job saya itu luar biasa yang saya bagi dengan anak-anak itu. Cuman ya itu tadi kenapa tidak tercatat oleh saya. Yeah. Mungkin next semester bisa diperbaiki lagi untuk pencatatannya. Untuk mungkin bisa dikira gimana itu kira-kira seberapa? Keseluruhan misalkan ya, Bu ya. Ya. Keseluruhan kalau dari November sampai akhir Januari itu kalau sama job saya yang saya bagi dengan anak-anak itu ya, Bu. Itu lebih dari 15 juta, Ibu. Lebih. Kalau misalkan saya itu lebih teliti untuk mencatat. Iya. Dan kebetulan ya, Pak. Iya. Kebetulan customer yang saya punya di Jovan Cookies ini, ngapunten ndak sombong. Jadi banyak sekali dari pejabat-pejabat migas. Jadinya begitu, Pak. Dan punya saya. Kamu mengembalikan modal. Ya. Jadi begini, Bu. Itu tadi kan ada yang untuk pesanan hotel. Banyak, Pak, itu, Pak. Berarti anak-anak. Dan itu intens, iya. Dokumentasi intens, Pak. Supaya ini loh. SMA Kasiman ya. Kelas hotel. Kelas hotel. Ini nggak main-main kelasnya ini. Iya. Gitu.
Nah, didokumentasikan yang penting. Jadi mungkin saat transaksi, saat pembuatan, saat Ya fotonya ya. Nah, fotonya lah. Gitu. Terus untuk gitu ya. Minyak, Iya, Pak. karyawannya minyak. Nah itu didokumentasikan juga supaya ini kelasnya sudah beda kita ini kan. Oh ini gitu ya. Iya. Anak-anak tinggal nurut aja. Kalau sudah dapat job kelas hotel kemudian diterima, nah itu bagus sekali ini. Cuman trenernya itu loh Pak, trenernya Boga yang kadang-kadang agak iya, lagi 7 hotel ya Pak ya, misalkan salah satu snacknya itu belum, itu kan pekerjaan yang sangat mudah. Nah, Gitu saya mikirnya itu begitu ya. Dokumentasinya bagus. Iya. Oke. Baik Bu, jadi apa namanya ini sudah bagus sekali. Cuma tinggal pencatatan saya mengakui saja, Pak kalau itu Pak. Jadi harus kita tahu ini begini biar melatih juga anak-anak manajemennya secara pelan-pelan. Mungkin saya tak ngobrol sama anak-anak dulu Bu ya. Ya yang monggo silakan Bapak. Tata Boga. Siapa ini ya Tata Boga. Oh ya, Rara dulu aja ya Pak ya. Ke Rara dulu aja. Yang mana anaknya nih? Rana Rizky. Yang mana? Ya, sebentar. Krisma Diarati, bukan? Oh ya, Ratri ya. Silakan Ratri. Rana Rizky. Nggak masuk suaranya. Suaranya nggak masuk. Ratri. Suaranya belum masuk, Rara. Yang mana ini Rara ini? Ini ya mikrofonnya. Mikrofonnya dikeluarkan dulu dari kurang terdengar ya. Kurang keras suaranya. Atau punya headset, pinjam headset yang lain mungkin. Atau mungkin yang lain dulu, yang selain Rara, siapa dulu ini? Erna, ya mana Erna? Erna dulu, mana Erna ini Mbak Erna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ernawati. Mbak Erna kok enggak masuk suaranya ya? Sebentar. Coba cek lagi, tes lagi Mbak Erna. Oke, coba silakan. Waalaikumsalam, tapi enggak kedengaran. Atau bisa pindah ke tempatnya siapa ini? Ke tempatnya Bu yang dekat Mbak Erna tadi. Pakai punyanya Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ernawati dari Double Track Tata Boga SMA Negeri 1 Kasiman. Ya. Terus selama ini apa yang sudah dikerjakan, Mbak Erna? Membuat aneka kue, puding, dan sempolan. Terus bisa diceritakan Saya lagi? juga pemilik dari usaha Erna Kitchen. Oh, punya usaha sendiri ya? Iya. Oke, mantap. Terus lanjut. Saya membuat puding itu biasanya 25 cup per hari, tapi biasanya bisa habis 1 hari atau 2 hari. Kira-kira udah 500.000 lebih. Untuk yang puding saja. Itu yang paling laris puding ya, Mbak Erna ya? Bikin puding apa itu Mbak Erna? Harga jualnya berapa? Buah dan lainnya. Itu berapa kalau dijual harganya? 5.000 sampai 10.000. Satu kemasan ya? 1 cup ya. Itu yang paling laris ya di Erna Kitchen ya. Mbak Erna promosinya Saya di juga mana? magang di Jovan Cookies. Oh ya, oke. Untuk Selama promosinya bulan sendiri, Ramadan. untuk promosi sendiri Mbak Erna bagaimana
dari medsos apa hanya dari mulut Lewat ke mulut? book. Berarti itu Ya. Ya, mantap. ya. Mungkin terus lanjut, mungkin selama pembelajaran pandemi ini pembelajarannya bagaimana? Di rumah langsung dipraktekkan. Istilahnya bagaimana? Praktek buat Ya. terus bikin ya. Praktek buat apa kemarin SMH-nya? Kemarin buat churros, aneka puding. Bisa, sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini apa ini? Berhasil Alhamdulillah, apa Pak. ini? Berhasil. Berhasil ya. Oh, gitu. Churros itu apa churros Iya. itu? Churros itu digoreng. Oh gitu ya. Oke. Terus mungkin yang ada lagi tambahan? Udah Nika? kayaknya Pak Yudi. Ya. Cukup udah jam Oke 1 ya, juga. untuk Ya. Mbak Erna mungkin cukup dulu. Wah, yang Pak Yudi udah jam. oh masih ada waktu. Jadi enggak masih bisa kok, masih bisa. Jadi lanjut lagi dua lagi temannya tadi siapa? Saya tambah satu lagi ya Iya. Pak ya, Rara ya Pak. Ya, monggo. Ya. Dua lagi enggak apa-apa, Bu. Dua lagi. Rara sama siapa tadi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Jeratri dari DT Tata Boga. Nah, ya terus Udah bisa apa yang bikin sudah apa? dikerjakan, nah, bisa bikin apa, kemudian ini apa namanya sudah transaksi berapa rupiah dan apa saja yang sudah dijual yang paling laris. Di sini saya sudah memiliki cookies sebagai dapat dari 826.000 dan sebagai reseller saya mendapatkan uang sebanyak 700.000 dalam 5 sampai. Terus apa yang nama usahanya apa, Rara? Kalau tadi kan Erna Kitchen, kalau ini Rara apa ini namanya? Dapur Munyil Tara. Dapur Munyil apa? Mungil apa Mungil? Mungil, dapur Mungil. Dia pemilik dapur Mungil Rara, Pak. Oh, dapur Mungil Jadi dia Rara. produksinya itu nugget pisang, di mana ia juga menyediakan frozen secara Nah, monggo gitu Mbak Rara dijelaskan lagi ya, coba ulangi lagi penjelasannya. Produksi apa aja nih dapur Rara Kitchen Produksinya nugget pisang. ini? Nugget pisang sama itu rasanya bagaimana bikin frozen? Dikemas di styrofoam, ada yang Goreng. Oke. Omsetnya berapa 826.000. per bulan? Itu dalam kurun waktu 5 sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Sudah dicatat semua ya ininya ya, apa penghasilannya ya? Sudah ya. Oke, pintar. Sip kalau gitu. Nanti dikembangkan lagi Ya, itu apa namanya? Pemasarannya. Mungkin lebih intens lagi. Terus lanjut lagi siapa? Ada tambahan lagi? Ada yang Mbak Rara? Sudah cukup ya. Nah, tambah lagi satu siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Aprilian Azani. Saya dari Double Track Tata Boga. Saya pemilik. Oh iya ya, mantap. Jadi iya. selama pandemi kan belajarnya di rumah. Untuk mengisi waktu sela-sela waktu luang, ini solehnya itu saya isi sayur. Dan saya memulai usaha ini pada saat bulan puasa, awal bulan puasa. Biasanya per hari itu saya dapat orderan 10 piece. 10 pack. Per piece itu saya isi 10 pack. Ya. Satu pack isinya 5 piece. Per pack itu dari harga pack 100. Jadi selama bulan puasa saya mendapatkan laba 550.000. Saya mampu memproduksi lagi sampai saat ini. Kurang lebih penghasilan saya saat ini 800.000. Udah banyak ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada banyak. Itu cuma risol saja ya? Saya jualnya frozen. Yang frozen dalam bentuk frozen. Pasarnya di mana itu Mbak? Aprilia. Saya apa di cuma sekitar sini atau sampai Cepu? Di sekitar rumah-rumah saja. Saya promosinya online lewat WA, Facebook. Oke. Dikembangkan lagi namanya. Siap. Selain risol tadi apa aja yang kalau saya cuman itu dulu. Itu dulu ya, satu makanan aja ya. Iya enggak apa-apa itu. Contohnya di tempat Kembang sekarang. Nah itu Unirisol kalau enggak salah ya. Ya Bu Ika ya, lupa saya. Iya. Jualan risol dulu kecil terus sekarang lumpia, ada lumpia. Lumpia sama risol ya. Oke. Mungkin sudah tercatat semua tapi ya. Ininya ya, transaksinya ya. Oke. Ya, sudah lengkap kok. Sudah lengkap ya. Oke, mungkin Mbak Anita data ini. Tadi itu jadi memang masih ada sudah memulai usaha di rumah itu dari semenjak semester 1 mungkin. Oh iya. Ini yang mau saya tanyakan Pak Yudi. Misal saya itu dari anak boga tahun yang anak saya itu
berjualan tapi jalurnya tidak ke Tata Boga gitu gimana Pak? Enggak apa-apa ya Pak? Jadi misalkan kayak Siti Ernawati itu tadi, selain dia memproduksi aneka puding itu, dia pun juga mempunyai usaha all shop Ya, juga. nggak apa-apa, Iya, jadi yang nggak apa-apa. yang all shop itu kan tidak terlalu mempengaruhi belajar mereka selama produksi gitu Pak. Usaha apapun nggak apa-apa. Yang dicatat itu. DT. Nah, itu aja. Jadi jadi masih masih tetap dalam untuk program DT yang tercatat hanya yang Tata Boga. Tapi kalau misalkan punya usaha lain, ya nggak masalah. Iya. Oh gitu ya. Tapi tidak tercatat di Tata Boga. Siap. Nah, gitu kira-kira. Mungkin ya cukup sudah kita cukup ya. Pak. Kalau cukup nanti. Oke, siap. Pak Nur Hadi mana ini Pak? Pak Nur Hadi. Monggo Pak Nur Hadi di speakernya dinyalakan dulu Pak Nur Hadi. Oke. Jadi terima kasih SMA Negeri 1 Kasiman. Kalau dari laporannya ini walaupun secara kuantitas menurun ya, kuantitas jumlah siswanya dan rombelnya menurun, tapi untuk kualitasnya ini naik ini saya kira. Kualitasnya naik. Saya tidak tercatat nanti ke depan bisa lebih banyak dicatat dan lebih banyak terdokumentasi Pak Nur Hadi. Sehingga bisa lebih peringkat kita bisa naik ini. Ya, terima kasih. Nah, oke, selanjutnya begini Pak Nur Hadi, untuk ini kita akhiri saja. Kemudian sebelum diakhiri nanti kita Pak Nur Hadi tutup sambil nanti kita yel-yel. Ya, seluruh peserta ya. Nah, nanti kalau sudah mulai yel-yel, speaker kita dengarkan dulu cara ini. Monggo Pak. Sebelum ditutup, saya atas nama pimpinan SMA Negeri 1 Kasiman Bojonegoro mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi dari tim ITS Double Track untuk Monef virtual DT pada hari ini. Dan semoga kedepannya SMA Negeri 1 Kasiman Bojonegoro walaupun rombelnya kurang tapi kualitasnya akan lebih meningkat lagi. Dan untuk perlu diketahui dari tim ITS, SMA Negeri 1 Kasiman itu berada di daerah yang kurang menguntungkan. Sekolahnya itu di pinggir kali dan kondisi airnya itu tidak mendukung untuk kegiatan sekolah. Airnya itu asin. Airnya itu mengambil sumber air di sekitar 100-an meter dan airnya itu asin. Sehingga kemarin saya mau mengembangkan untuk EKR tidak bisa dipakai untuk cucian kaki. Teknologi awal dari kita terapkan di SMA 1 Kasiman Bojonegoro. Dan itu permintaan dari saya dan semoga untuk track di SMA Negeri 1 Kasiman tahun mendatang lebih besar lagi rombelnya dan lebih besar lagi tentunya juga pendanaan yang diperoleh dari Provinsi Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih dari tim ITS dan memberikan kesempatan kepada kami di SMA Negeri 1 Kasiman. Dan hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu kita ya. Nanti yang mimpin ya. Belum serentak. Monggo Pak Nur Hadi yang mimpin. Saya yang sebentar. Bu Ika, monggo lanjut Pak Nur Hadi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya. Dan Pak, ada yel-yel. Mimpin siapa ini? Mana? Bentar dulu Pak. Maju bersama, hebat semua, gemilang. Manika urusan maju bersama. Oke, terima kasih sudah siap begini masih semangat. Oke, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.